Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Anindya dengan NIM 2305111519 dari kelas 1A, Prodi Pendidikan Matematika. Pada video tugas literasi digital kali ini, saya akan membahas mengenai postulat dan teorema pada segitiga yang kongruen. Kita mulai dari definisi dari kekongruenan segitiga. Suatu segitiga dikatakan kongruen apabila memenuhi 6 syarat berikut. Misalkan pada segitiga ABC dan segitiga DEF yang dikatakan kongruen ini, ketika sudut A kongruen dengan sudut D, sudut B kongruen dengan sudut E, dan sudut C kongruen dengan sudut F. Adapun panjang dari sisi AB sama dengan panjang sisi DE, panjang sisi AC sama dengan panjang sisi DF, dan sisi BC sama dengan panjang sisi EF. Selain dari itu, bisa juga dikatakan bahwa titik A ini berkorespondensi dengan titik D, titik B berkorespondensi dengan titik E, dan titik C berkorespondensi dengan titik F, dilambangkan seperti ini. Maka didapat definisi dari kekongruenan itu sendiri ialah dua buah segitiga dikatakan kongruen jika 6 bagian pada segitiga pertama itu kongruen dengan 6 bagian yang berkorespondensi pada segitiga kedua. Nah, seperti pada contoh gambar sebelumnya, yang dimaksud 6 bagian itu adalah 3 titik sudut segitiga dan 3 sisi-sisi segitiga itu sendiri. Nah, kita masuk ke sifat dari segitiga yang kongruen. Di sini terdapat segitiga ABC yang kongruen dengan segitiga XYZ. Diketahui besar sudut A ini sama dengan besar sudut X, besar sudut B sama dengan besar sudut Y, dan besar sudut C sama dengan besar sudut Z. Adapun panjang AB ini sama dengan panjang XY, panjang BC sama dengan panjang YZ, dan panjang AC sama dengan panjang XZ. Maka segitiga tersebut terbukti kekongruenannya. Kemudian, selain ke-6 dari sifat segitiga yang kongruen tadi, terdapat pula sifat-sifat berikut ini. Yang pertama yaitu jika segitiga ABC kongruen dengan segitiga ABC itu sendiri, maka sifat tersebut dinamakan sifat refleksif. Kemudian, jika segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF, kemudian segitiga DEF kongruen pula dengan segitiga ABC, maka sifat tersebut dinamakan sifat simetris. Kemudian, apabila segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF, dan segitiga DEF tadi kongruen pula dengan segitiga GHI, kemudian segitiga ABC kongruen pula dengan segitiga GHI, maka sifat tersebut dinamakan sifat transitif. Kita masuk ke postulat dan teorema kekongruenan segitiga. Di sini kita akan membahas 3 postulat dan 1 teorema, yaitu postulat sisi-sisi-sisi, postulat sisi-sudut-sisi, postulat sudut-sisi-sudut, dan teorema sudut-sudut sisi. Masuk ke postulat yang pertama, yaitu postulat sisi-sisi-sisi atau side-side-side, atau yang dalam Inggrisnya disingkat menjadi postulat SSS. Nah, postulat SSS ini menyatakan jika 3 sisi pada suatu segitiga kongruen, 3 sisi yang dimaksud adalah ini, kongruen dengan 3 sisi pada sebuah segitiga kedua, maka kedua segitiga ini dikatakan kongruen. Masuk ke contoh soalnya, diberikan garis AB dan garis CD yang dipotong dengan suatu titik dibagi 2 oleh titik yang diberi nama titik M. Kemudian di sini diketahui bahwa garis AC ini kongruen dengan garis DB. Sehingga kita disuruh membuktikan bahwa segitiga AMC ini kongruen dengan segitiga BMD. Kita memiliki statement atau pernyataan. Yang pertama, garis AB dan garis CD itu dipotong atau dibagi 2 dengan titik M. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa garis AM ini kongruen dengan garis MB.
karena sama panjang. Kemudian kita ketahui pula bahwa garis CM ini juga kongruen dengan garis MD. Kemudian sesuai dengan yang diberikan pada soal tadi, bahwa AC ini kongruen dengan DB. Maka dapat disimpulkan bahwa segitiga AMC ini kongruen dengan segitiga BMD. Masuk ke postulat yang kedua, yaitu postulat sisi sudut sisi atau side angle side atau postulat SAS. Postulat SAS menyatakan jika dua sisi dan sudut yang diapitnya pada sebuah segitiga kongruen dengan dua sisi dan sudut yang diapitnya pada segitiga kedua, maka kedua buah segitiga tersebut dikatakan kongruen. Kita masuk ke contoh soal. Diberikan segitiga PMQ yang dibagi dua menjadi segitiga siku-siku oleh garis PN, sehingga garis PN ini tegak lurus dengan garis MQ. Kemudian diketahui bahwa garis MN ini kongruen dengan garis NQ, sehingga kita disuruh membuktikan bahwa segitiga PNM ini kongruen dengan segitiga PNQ. Di sini kita memiliki statement atau pernyataan yang pertama, bahwa garis PN ini tegak lurus dengan garis MQ, sehingga menghasilkan besar sudut 1 sama dengan besar sudut 2 atau kongruen, yaitu sama-sama 90 derajat. Kemudian diketahui pula bahwa garis MN ini kongruen dengan garis NQ, sehingga garis PN pada segitiga PNM ini kongruen juga dengan garis PN itu sendiri pada segitiga PNQ. Sehingga di sini dapat kita buktikan bahwa segitiga PNM kongruen dengan segitiga PNQ. Yang ketiga ada postulat sudut sisi sudut atau angle side angle atau postulat ASA. Postulat ASA ini menyatakan jika dua sudut dan sisi yang diapitnya pada sebuah segitiga pertama kongruen dengan dua sudut dan sisi yang diapitnya oleh segitiga yang kedua, sehingga kedua segitiga ini dikatakan kongruen. Kita masuk ke contoh soal. Di sini diberikan bahwa garis AC ini kongruen dengan garis DC dan besar sudut 1 kongruen dengan besar sudut 2. Sehingga kita disuruh membuktikan bahwa segitiga ACE ini kongruen dengan segitiga DCB. Di sini kita memiliki statement atau pernyataan. Yang pertama bahwa garis AC ini kongruen dengan garis DC, sudut 1 kongruen dengan sudut 2, kemudian sudut C pada segitiga ACE itu kongruen dengan sudut C itu sendiri pada segitiga DCB. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa segitiga ACE ini kongruen dengan segitiga DCB. Yang keempat atau yang terakhir yaitu teorema sudut-sudut sisi atau angle side. Nah, teorema AAS ini menyatakan jika dua sudut dan sisi yang tidak diapit oleh sudut tersebut pada segitiga pertama kongruen dengan dua sudut dan sisi yang tidak diapitnya pada segitiga kedua, sehingga kedua segitiga ini kita katakan kongruen. Masuk ke contoh soal. Di sini terdapat segitiga TSR dan segitiga KJH. Diberikan sudut T itu kongruen dengan sudut K, sudut S kongruen dengan sudut J, dan panjang dari sisi SR itu sama dengan panjang sisi JH. Kita disuruh membuktikan bahwa segitiga TSR ini kongruen dengan segitiga KJH. Di sini kita memiliki statement atau pernyataan yang pertama, bahwa besar sudut T ini kongruen dengan besar sudut K, sudut S kongruen dengan sudut J, sehingga sudut R dapat kita nyatakan dia juga kongruen dengan sudut H. Kemudian kita juga memiliki statement bahwa garis SR ini tadi sama panjangnya atau kongruen dengan garis JH. Sehingga terbuktilah bahwa segitiga TSR kongruen dengan segitiga KJH. Baik, sekian pembahasan dari saya mengenai teorema dan postulat pada segitiga yang kongruen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.